Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a huda amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Piting Sukodono Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan semangat di dalam mengkaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan ini, yaitu pertemuan yang ke-9, di mana kita akan membahas suatu tema, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Tema ini berada di dalam bab besar, yaitu fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi, yaitu membicarakan tentang definisi ilmu, tentang hakikat ilmu, tentang pengertian dari ilmu fikih, serta keutamaan dari ilmu fikih. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas redaksi atau teks yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di mana musannif berkata, faslun fil wara'i halat ta'allumi. Faslun yang ke-11, yaitu faslun fima yurithul hifdha wan nisyana. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah redaksi yang kita bahas pada pertemuan yang ke-8. Adapun redaksi ataupun teks yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini, yaitu perkataan musannif. Beliau berkata, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Sampai di sini kita baca versi terjemahan bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol fi mahiyatil ilmi ing dalem nerangaken kahanane ilmu, wal fikhi lan nerangaken ilmu fikih, wal fikhi lan nerangaken ilmu fikih, wa fadlihi lan utamani ilmu fikih. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, talabul ilmi utawi loro ilmu iku faridatun banget fardune
ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong kang Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. I'lam ngertiya sira, i'lam ngertiya sira, bi annahu kelawan setuhune kelakuan, iku la yuftaradu, iku la yuftaradu ora te fardu ake, ala kulli muslimin ing atase wong Islam lanang, wa muslimatin lan wong Islam wadon. Apa talabu kulli ilmin, apa talabu kulli ilmin, loro atau ngalep sekabehane ilmu, bal yuftaradu balik den farduake, alaihi ing atase saben-saben wong Islam, apa talabu ilmil hali, apa talabu ilmil hali, ngalep ilmu kang arep den lakoni, ngalep ilmu kang arep den lakoni. Sudah? Ya. Kita terangkan redaksi yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Jawa tadi. Dikatakan bahwa faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Kita sebutkan kemarin bahwa di dalam Ta'limul Muta'allim itu terdiri dari 13 bab. Bab pertama yaitu membicarakan tentang definisi dan hakikat ilmu, definisi dan hakikat dari ilmu fikih, serta keutamaan dari ilmu fikih. Sebelum masuk kepada definisi itu, maka musannif di sini memulai dengan mengutip sebuah hadis yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya menuntut ilmu hukumnya yaitu wajib, faridatun. Yang dimaksudkan dengan faridatun di sini adalah hukumnya hukum wajib aini atau fardu ain. Fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Artinya setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, wajib mencari ilmu. Pengertian dari wajib ini adalah apabila melaksanakan perintah itu maka dia akan mendapatkan pahala. Namun apabila ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Artinya kita semua ini wajib mencari ilmu. Apabila kita meninggalkan perintah itu maka kita berdosa. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwa yang wajib mencari ilmu adalah orang laki-laki yang muslim dan juga orang perempuan yang muslimah. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini disebutkan wa muslimatin. Sebenarnya kalau dikatakan faridatun ala kullil muslimin sudah cukup sebenarnya. Kullil muslimin maksudnya semua orang muslim, semuanya tanpa terkecuali. Namun di sini Rasulullah ingin menegaskan bahwa baik yang laki-laki ataupun yang perempuan itu wajib mencari ilmu. Hukumnya wajib. Jangan sampean mengatakan seperti ini, saya kan perempuan Ustadz. Paling ya nanti kalau sudah menikah, maka saya kesibukannya sebagai ibu rumah tangga.
di rumah saja. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nah, ini salah. Bahwa kewajiban mencari ilmu itu menjadi kewajiban semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa mencari ilmu itu tidak terbatas kepada sekolah saja, kepada pondok saja, kepada lembaga-lembaga formal saja, tidak. Sampean berada di jalan, kemudian melihat ada pelajaran penting di situ, itu juga dalam rangka mencari ilmu. Sampean jalan-jalan, ternyata di situ ada orang menanam sengon. Sampean lihat, ternyata ada tekniknya menanam sengon. Itu juga mencari ilmu. Jadi ilmu itu banyak, tidak terbatas kepada sekolah-sekolah, pondok-pondok ataupun lembaga-lembaga formal. Kemudian kita pahami juga bahwa yang namanya ilmu itu sangat luas dan banyak. Luas dan banyak. Andai saja kita ingin menghabiskan umur kita, anggaplah 60 tahun. Selama 60 tahun ini kita berkonsentrasi untuk mendapatkan semua ilmu yang ada, maka niscaya itu tidak akan pernah terjadi. Saking luasnya ilmu. Tidak usah ilmu yang banyak ya. Satu ilmu saja, sampean ingin kuasai sampai mendalam, itu umur sampean itu tidak akan cukup. Satu misal, sampean ingin memperdalami ilmu Al-Quran. Kalau ingin memperdalami ilmu Al-Quran, mau menghabiskan seumur hidup sampean itu nggak akan cukup. Tidak akan cukup. Oleh karenanya di sini yang wajib kita cari ilmunya itu bukan semua ilmu. Dikatakan di sini, "I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin." Menuntut atau mencari semua ilmu, tidak. Yang diwajibkan di sini bukanlah mencari semua ilmu, tidak. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Yang diwajibkan adalah mencari ilmu yang akan kita lakukan. Contohnya seperti ini. Sampean mau balik. Kemudian ketika sampean sudah balik, maka sampean diwajibkan untuk sholat. Nah, supaya sampean sholatnya ini benar, maka sampean harus cari tahu bagaimana ilmu tentang sholat. Nah, itu yang disebut dengan ilmul hal, yaitu ilmu yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Sampean tahun depan akan melaksanakan umroh dan haji. Maka sejak saat ini berarti sampean wajib mencari tahu tentang ilmu haji dan umroh. Kenapa? Karena sampean akan melaksanakan haji dan umroh itu. Tapi selama sampean belum melaksanakan itu, satu misal sampean daftar haji umroh dan baru berangkat 30 tahun yang akan datang, maka saat ini belum punya kewajiban sampean untuk mencari ilmu tentang haji dan umroh. Jadi tidak semua ilmu itu wajib kita cari. Tetapi yang wajib kita cari itu adalah ilmul hal. Apa yang dimaksud dengan ilmul hal? Yaitu ilmu yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan. Sampean besok mau puasa bulan Ramadan, satu misal. Maka sampean harus cari tahu ilmu-ilmu yang berkenaan dengan puasa bulan Ramadan. Hukumnya apa? Hukumnya wajib itu. Kayak begini. Sampean itu ingin mendaftar kuliah di fakultas kedokteran. Maka sampean untuk masuk itu harus melewati tes masuk. Pertanyaan saya, yang akan sampean pelajari ini ilmu apa saja? Jawabannya adalah sampean akan belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tes itu. Satu misal, ilmu yang diteskan itu adalah bahasa Inggris, biologi, satu misal. Ya ini sudah ilmu hal sampean ini, ya ini dua ini. Sampean gak usah belajar bahasa Arab, belajar bahasa Mandarin,
bahasa hewan gitu kan. Tidak ada usah. Karena ilmu itu luas. Jadi yang perlu kita pelajari adalah ilmul hal. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat membawa kepada keberkahan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pendalaman materi.